Pria ini menemukan sebuah ponsel di kamar hotel, tapi isi di dalamnya gak seharusnya dia lihat. Malam itu, hujan turun deras saat Arga akhirnya tiba di sebuah hotel kecil di pinggir kota. Lampu-lampu di sekitar terlihat redup, dan suasananya terasa sepi. Terlalu sepi untuk ukuran tempat singgah. Tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang, jadi dia tidak banyak berpikir. Setelah menerima kunci dari resepsionis yang bahkan hampir tidak menatapnya, Arga langsung berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Lorongnya panjang dan sunyi. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar, berpadu dengan gemericik hujan di luar jendela. Sesampainya di depan kamar, Arga sempat berhenti sejenak. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia menggeleng pelan, mencoba mengabaikannya. Cuma capek, gumamnya. Kunci diputar. Pintu terbuka perlahan. Kamar itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan. Tempat tidur rapi, lampu menyala hangat, dan aroma ruangan terasa sedikit lembab. Arga masuk, menutup pintu, lalu langsung menjatuhkan tasnya ke lantai. Baru beberapa langkah masuk ke dalam kamar, dia berhenti. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan karena apa yang dia lihat, tapi karena apa yang dia rasakan. Seolah-olah dia tidak sendirian di dalam kamar itu. Arga berdiri diam beberapa detik, mencoba memastikan perasaannya sendiri. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Perasaan doang, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Dia menyalakan semua lampu di kamar, berharap suasana terang bisa menghilangkan rasa aneh itu. Sedikit berhasil, tapi tidak sepenuhnya. Pandangan Arga mulai menyapu seluruh ruangan. Lemari kosong. Kamar mandi juga tidak ada apa-apa. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Justru itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Saat hendak kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja kecil. Dan di bawahnya ada laci yang sedikit terbuka. Arga mengernyit. Dia yakin tadi laci itu tertutup. Perlahan dia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Entah kenapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tangannya terangkat, ragu-ragu. Sesaat dia berpikir untuk mengabaikannya. Tapi rasa penasaran menang. Dengan ujung jari yang sedikit gemetar, Arga menarik laci itu perlahan. Krek! Suara gesekan kayu terdengar pelan. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah ponsel lama. Layar kacanya retak di beberapa bagian, seperti sudah jatuh berkali-kali. Tapi yang aneh, layar itu tiba-tiba menyala begitu saja. Padahal Arga belum menyentuh apapun. Cahaya dari layar itu menerangi wajahnya yang mulai tegang. Dan tanpa alasan yang jelas, Arga merasa seharusnya dia tidak membuka laci itu. Arga menatap ponsel itu tanpa berkedip. Cahaya dari layarnya terasa terlalu terang untuk ruangan yang sebenarnya tidak begitu gelap. Perlahan dia mengambil ponsel itu. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti benda yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Layar masih menyala. Anehnya, tidak ada kunci, tidak ada pin, tidak ada sidik jari. Seolah-olah ponsel itu memang menunggu untuk dibuka. Dengan ragu, Arga menyentuh layar dan membuka galeri. Beberapa detik pertama, tidak ada yang terasa janggal. Hanya foto-foto kamar hotel. Tapi setelah dia menggeser satu persatu, napasnya mulai tertahan. Semua foto itu diambil di kamar ini, dari sudut yang berbeda-beda. Dari dekat pintu, dari arah jendela, dari sudut atas, seperti seseorang berdiri di tempat yang lebih tinggi. Arga mulai merasa tidak nyaman. Tangannya berhenti di satu foto. Di sana terlihat seseorang sedang tidur di atas kasur. Wajahnya tidak terlalu jelas,
tertutup bayangan. Arga langsung menoleh ke arah tempat tidur di belakangnya. Kosong. Perlahan dia kembali melihat ke layar. Jari-jarinya mulai gemetar saat membuka foto berikutnya. Masih kamar yang sama, masih sudut yang berbeda. Tapi kali ini, wajah orang yang tertidur itu mulai terlihat lebih jelas. Dan untuk sesaat, Arga merasa seperti mengenali wajah itu. Jantungnya berdetak semakin kencang. Dengan nafas yang mulai tidak teratur, dia membuka foto berikutnya. Dan di detik itu juga, tubuhnya langsung kaku. Karena orang yang ada di foto itu adalah dirinya sendiri. Tubuh Arga terasa kaku, seolah semua ototnya menolak untuk bergerak. Matanya terpaku pada layar. Itu benar-benar dirinya. Bukan mirip, bukan sekilas. Tapi jelas, dirinya sendiri, sedang tertidur di kasur kamar itu. Padahal dia belum pernah tidur sejak masuk ke kamar. Nafasnya mulai memburu. "Ini nggak mungkin," bisiknya pelan. Dengan tangan gemetar, Arga menggeser ke foto berikutnya. Dan yang dia lihat membuat dadanya seakan berhenti berdetak. Foto itu diambil dari sudut belakang, memperlihatkan seseorang yang sedang berdiri di depan meja kecil, membuka laci, posisi yang sama, gerakan yang sama. Dan orang itu adalah dirinya, persis seperti yang dia lakukan beberapa detik yang lalu. Arga langsung menoleh ke arah meja. Laci itu masih terbuka, persis seperti di foto. Sekujur tubuhnya mulai terasa dingin. Perlahan, sangat perlahan, Arga mengangkat kepalanya. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk sadar akan satu hal yang selama ini dia abaikan. Kalau foto itu diambil dari belakang, berarti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya saat itu. Dalam satu gerakan refleks, Arga langsung membalikkan badan. Kosong, tidak ada siapapun. Ruangan itu tetap sunyi, terlalu sunyi. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, klik! Suara itu terdengar jelas. Suara kamera, tepat di belakangnya. Arga langsung berbalik dengan cepat. "Siapa itu?" Suaranya pecah, tapi tidak ada jawaban. Kamar itu tetap kosong, tidak ada siapapun. Namun suara tadi terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Dengan nafas memburu, Arga menatap sekeliling. Tangannya masih menggenggam ponsel itu erat-erat, seolah itu satu-satunya benda yang bisa memberinya jawaban. Dan tiba-tiba, bzz, ponsel itu bergetar. Layar menyala. Satu notifikasi baru muncul di galeri. Dengan ragu, sangat ragu, Arga membuka foto itu. Dan saat gambar itu muncul, dunia seakan berhenti. Itu adalah dirinya, berdiri di tengah kamar. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Tapi bukan itu yang membuat Arga gemetar, melainkan apa yang ada tepat di belakangnya. Sebuah sosok, tinggi, gelap, berdiri sangat dekat, seolah sedang memperhatikan Arga dari jarak yang hampir tidak ada. Perlahan, sangat perlahan, Arga mengangkat kepalanya dari layar. Matanya menatap ke depan, kosong. Namun dalam hitungan detik, dia mulai menyadari sesuatu. Bayangannya di lantai tidak sendiri. Ada satu bayangan lain yang berdiri tepat di belakangnya. Dan kali ini dia tahu, itu bukan perasaan lagi. Sejak malam itu, Arga tidak pernah kembali menjadi orang yang sama. Dia meninggalkan hotel itu tanpa membawa apapun, kecuali rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun yang paling aneh, ponsel itu tidak pernah dia bawa. Setidaknya itu yang dia ingat. Karena setiap beberapa hari sekali, selalu ada satu notifikasi masuk ke ponselnya. Tanpa pengirim, tanpa nama, hanya sebuah foto. Dan isinya selalu dirinya, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Dengan satu hal yang selalu sama, sosok itu selalu berdiri di belakangnya. Kalau kamu ada di posisi Arga, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa subscribe, karena cerita berikutnya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.